Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat relevan dalam dunia organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, yaitu tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi. Nah, dua aspek ini sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sering menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan kerja tim. Setiap organisasi pasti mengalami konflik dan bergantung pada komunikasi. Konflik bisa bersifat membangun jika dikelola dengan tepat, tetapi sebaliknya bisa merusak jika diabaikan. Begitu juga komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi dan kolaborasi akan terganggu. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana konflik terjadi, cara menyelesaikannya, dan bagaimana meningkatkan komunikasi yang efektif. Konflik bisa muncul dari berbagai sumber. Pertama, perbedaan tujuan, misalnya kayak tim pemasaran ingin menaikkan anggaran promosi, sedangkan tim keuangan menekankan efisiensi. Kedua, gaya kepemimpinan yang otoriter itu, seperti manajer yang tidak memberi ruang diskusi. Dan yang ketiga ada komunikasi yang buruk, seperti salah paham dalam pesan teks. Yang keempat, persaingan tidak sehat antar individu atau tim. Dan yang kelima, ada ketimpangan beban kerja yang dapat menimbulkan kecemburuan dan frustasi. Metode penanganan konflik. Dalam menghadapi konflik, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Pertama, kolaborasi, yaitu mencari solusi bersama untuk kepentingan semua pihak. Yang kedua, kompromi, di mana masing-masing pihak mengalah sebagian. Yang ketiga, akomodasi, satu pihak mengalah demi menjaga hubungan. Keempat, penghindaran, biasanya digunakan saat konflik dianggap tidak penting atau waktunya belum tepat. Dan yang terakhir, kompetisi, digunakan dalam situasi mendesak saat keputusan harus cepat diambil. Pemilihan metode juga harus sesuai dengan situasi dan tujuan jangka panjang organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi tidak sekedar menyampaikan informasi, tapi juga menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi yang baik mendorong sinergi antar tim, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat relasi kerja. Tanpa komunikasi yang efektif, organisasi akan mengalami miscommunication yang berdampak pada kinerja. Hambatan komunikasi. Namun, dalam praktiknya, komunikasi sering terhambat. Misalnya, perbedaan latar belakang, budaya, atau generasi yang membuat interpretasi pesan berbeda. Kemudian, media komunikasi yang tidak tepat, seperti menyampaikan kebijakan penting lewat chat informal. Gangguan emosi juga berperan, seperti stres atau marah yang mengacaukan persepsi. Hambatan lainnya adalah asumsi dan kurangnya umpan balik. Rekomendasi komunikasi efektif. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan ya. Yang pertama adalah aktif mendengarkan, bukan sekedar menunggu giliran berbicara. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Yang ketiga, memberikan umpan balik secara berkala. Keempat, memilih media komunikasi yang sesuai. Misalnya, diskusi penting dilakukan secara langsung, bukan via teks. Kelima, membangun budaya komunikasi terbuka dan saling menghargai.
Dan yang terakhir yaitu mengembangkan empati dan kecerdasan emosional. Peran sumber daya manusia dalam mengelola konflik dan komunikasi. Nah, disinilah peran penting manajemen sumber daya manusia. Mereka tidak hanya bertugas menyelesaikan konflik, tapi juga membangun sistem komunikasi yang sehat. Sumber daya manusia harus menjadi fasilitator, menyediakan pelatihan, membuat SOP komunikasi, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung keberagaman dan kolaborasi. Nah, dari pernyataan di atas, kesimpulannya, konflik dan komunikasi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika organisasi. Konflik bisa menjadi peluang inovasi jika ditangani dengan tepat. Komunikasi adalah fondasi utama untuk menjalin kerjasama. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi khusus dalam menangani konflik dan membangun komunikasi yang sehat. Dengan dukungan penuh dari manajemen sumber daya manusia. Demikian presentasi saya, semoga materi ini bermanfaat dalam menambah wawasan kita mengenai pentingnya konflik dan komunikasi dalam organisasi. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.